السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan seputar adab di hari Jumaat. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas beberapa di antaranya, yaitu seorang khatib disunnahkan mengangkat suara ketika berkhutbah, artinya suaranya lantang. Kemudian hendaknya memperpendek khutbah dan memperpanjang salat. Jadi sunnahnya begitu, khutbah dipendekkan, salat dipanjangkan. Jangan dibalik. Jangan dibalik, khutbah panjang, salat pendek. Dan ini bukan satu dua hadis, ada beberapa hadis dengan bunyi yang sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk atau memerintahkan untuk memanjangkan salat, wa aqsiru al-khutbah, dan memendekkan khutbah. Baik, kita sambung ada berikutnya, yaitu qat'ul khatib khutbatahu li amrin tariq. Dibolehkan bagi khatib untuk memotong khutbahnya karena ada perkara yang dibutuhkan atau ada perkara yang gawat darurat yang perlu diingatkan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat masuk, yaitu ketika ke dalam masjid di hari Jumaat, lalu dia langsung duduk, tidak salat lebih dahulu 2 rakaat. Maksudnya tidak ada tahiyatul masjid sama sekali. Rasulullah berkata kepada sahabat itu, "As-sallaita ya fulan?" Kamu sudah salat? Padahal Rasulullah sedang berkhutbah, tapi Rasulullah memutuskan khutbahnya sebentar, bertanya kepada orang tersebut, "Kamu sudah salat?" Maksudnya salat tahiyatul masjid. La, dia menjawab, belum. Qala qum farqa, bangunlah, salatlah. Nah, ini perkataan Nabi ketika ada orang yang sedang yang masuk ketika beliau sedang khutbah, dan beliau mengingatkan orang tersebut. Begitu juga pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud duduk di pintu masjid, lalu Rasulullah sedang berkhutbah Jumaat. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ta'ala ya Abdullah bin Mas'ud." Wahai Abdullah bin Mas'ud, majulah ke depan. Jadi hadis-hadis ini hadis riwayat Abu Daud dari Jabir dalam Sahih Abu Daud dengan derajat yang sahih. Hadis-hadis ini menunjukkan dibolehkan berinteraksi antara khatib dengan makmum apabila dibutuhkan, terutama dalam urusan mengingatkan
makmum tentang perkara-perkara yang menyebabkan kurangnya pahala di dalam Jumaat. Maka dibolehkan bagi khatib, bagi masjid-masjid yang mengulang rukun al-khutbah, kan sebelum dibacakan rukun diingatkan dulu oleh khatib bahawa sekarang akan masuk ke dalam rukun 2 al-khutbah. Bagi yang dengar, tolong bangun, tolong sadar. Baiklah loleh, tapi enggak sampai kayak gitu juga. Maksudnya diingatkan oleh khatib, boleh tidak? Boleh. Jadi seakan-akan khatib mengingatkan makmum untuk mendengarkan rukun al-khutbah, walaupun itu bukan sebagai salah satu syarat sah khutbah. Karena ada orang karena sudah terbiasa mendengarkan khatib mengatakan mengatakan peringatan sebelum masuk ke rukun, jadi menganggap seakan-akan itu rukun. Menganggap seakan-akan itu rukun. Jadi begitu ada khatib enggak mengingatkan, jadi khatib langsung masuk ke rukun. Innal hamdalillah. Enggak ada kalimat nyo kena dadamang dalam 2 rukun al-khutbah. So yang dengar, siapa yang tidur tolong bangun, dengarkan rukun khutbah. Apabila ada salah mohon rukun. Ada jamaah yang mengira itu rukun, sehingga diprotes khatib. Diprotes khatib nyan hana keun yang tambang 2 rukun khutbah itu bukan bahagian daripada rukun dan tidak wajib untuk dikatakan itu. Yang penting kita sudah masuk ke dalam rukun al-khutbah. Maka yang mengingatkan itu, artinya ada jemaah yang mengingatkan khatib seakan-akan belum melakukan itu tidak sah Jumaat. Itu perlu belajar tentang fikih Jumaat kembali. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam masjid, sesama makmum tidak boleh mengingatkan yang sifatnya bisa membatalkan pahala orang mengingatkan. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan apabila seseorang mengingatkan sahabatnya, iza qala li sahibihi ansit, kalau ada orang mengingatkan sahabatnya diamlah, maka orang yang mengatakan diamlah itu dia pun termasuk lagha, dia pun sudah kehilangan pahala Jumaat. Maka pernah saya bilang di pertemuan sebelumnya, kalau anak-anak ribut itu kita tidak bisa mengingatkan dengan bahasa, tetapi memberi kode, memberi isyarat. Yang paling berhak mengingatkan adalah khatib. Khatib boleh mengatakan, "Ya anak mit tolong ibtiad." Boleh. Khatib mengatakan, "Anak-anak tolong diam. Kalau enggak mau diam keluar. Kalau enggak mau keluar saya keluar." Ya, khatib pilihannya buruk sekali. Masa kalau kalian enggak mau keluar saya keluar. Kalau dia keluar batal semuanya. Jadi dibolehkan berinteraksi dengan jamaah selama batasan memang diperlukan, tapi bukan jadi bayang-bayang, bukan jadi main-main. Terus-terusan khatib tanya sama jamaah, kamu faham? Nak faham khutbah lu nya kan lagi kan. Bukan tanya udah faham tidak, tapi hanya li amrin tari', yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Baik. Berikutnya adalah tulas salat, memperpanjang salat. Ini sudah masuk ke dalam satu hadis yang kita sebutkan, pendekkan khutbah, panjangkan salat. Jadi panjangkan salat ini maksudnya adalah salatnya sekira-kira tidak dianggap terlalu pendek. Jangan juga terlalu panjang. Kenapa terlalu panjang? Menyebabkan jamaah tidak bisa khusyuk. Sudah khutbah panjang, jadi tadi jamaah sudah mempep-pep sekali dulu, panjang sekali khutbah, itu sudah tidak khusyuk dengar khutbah. Khutbah di minggu lalu kita katakan 15-20 menit sudah cukup. Kemudian disambung dengan salat. Salat disuruh panjang, itu sekira-kira tidak dianggap pendek. Jadi mengikuti petunjuk dari bacaan-bacaan Nabi, itu kira-kira takarannya. Jangan juga terlalu panjang,
Nabi pernah menegur Muaz bin Jabal ketika menjadi imam. Lalu kemudian ada seseorang, ketika beliau jadi imam, beliau membaca surah Al-Baqarah. Jadi imam surat Al-Baqarah rakaat 1 dan 2. Surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Itu bisa 1 jam lebih solat dengan surat itu saja. Lalu ada orang yang keluar, dia memisahkan diri, langsung solat sendiri di belakang, tidak mau lagi ikut Muaz bin Jabal. Ada yang memberitahu Muaz, tadi ada yang keluar karena engkau terlalu lama. Apa kata Muaz radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan dia telah menjadi munafik. Jadi Muaz marah, mengatakan kepada orang yang keluar dari solat tadi, dia solat sendiri, engkau munafik, dia munafik. Sampailah berita itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai berita bahawa Muaz menjadi imam di masjid di Bani dia, lalu kemudian terlalu panjang, ada orang keluar, lalu Muaz mengatakan dia munafik. Nabi memanggil Muaz. Apa kata Nabi kepada Muaz? Wahai Muaz, aturidu an takuna fattanan? Apakah engkau ingin menjadi seorang pembawa fitnah? Rupanya Nabi menegur Muaz. Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Engkau ingin menjadi pembawa fitnah? Lalu Nabi menasihati, seharusnya engkau salat itu bacalah sabbihisma rabbikal a'la atau wadduha wasyamsi wadduhaha. Itu nasihat Nabi dalam hadis. Jadi rupanya Nabi tidak mengizinkan seorang imam membuat jamaah berat kalau salatnya salat berjamaah di atas salat fardu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, faman amma minkum falyukhaffif. Barang siapa yang menjadi imam di antara kamu, maka ringankanlah salat. Ringankan itu bukan memendekkan salat, tapi ringankan di atas kadar kebiasaan panjang. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kecuali salat maghrib, itu memang disuruh cari yang pendek-pendek, karena waktu maghrib singkat. Apa alasannya Rasulullah menyuruh untuk memendekkan salat, meringankan jamaah? Rasulullah mengatakan li'anna minkum syaikhan, karena di antara jamaah itu ada yang sudah tua, jadi sudah mendet-det, sudah lanjut usia. Wa maridhan, ada di antara jamaah itu yang sakit. Wa zal hajah, dan ada di antara jamaah yang, di antara makmum yang mempunyai kebutuhan mendesak. Jadi tidak baik seorang imam menyiksa makmum dengan cara memperpanjang bacaan, terlalu panjang. Jadi begitu juga dengan salat Jumaat, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Dan ini bersambung dengan sunnah berikutnya atau adab berikutnya, yaitu al-hirsu ala qiraati suwarin muayyanah fi salatil Jumaah. Dianjurkan sekali untuk memilih ayat-ayat atau surat-surat yang dicontohkan oleh Nabi di salat Jumaat. Apa saja yang Nabi pernah contohkan ketika salat Jumaat? Dalam satu hadis, hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yaumal jum'ah fi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam di hari Jumaat dalam salat, maka beliau membaca rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua wahal ataka hadisul ghashiyah. Ini hadis sahih tentang contoh yang Nabi sering baca di hari Jumaat. Dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah bi suratil jum'ah. Rasulullah juga pernah mempraktikkan, beliau kalau mengimami salat Jumaat, rakaat pertama beliau membaca surat Jumaah.
wa fi raka'atil akhirah iza ja'akal munafiqun, dan di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Munafiqun. Jadi ini contoh-contoh surat yang dibaca oleh Rasulullah. Di beberapa masjid sering kita dengarkan praktek ini. Jadi rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, ini yang paling sering. Tapi Bapak Ibu, bukan wajib. Artinya jangan sampai mengira tidak sah salat kalau enggak baca ini. Dibolehkan bagi imam untuk mengganti sekali-sekali. Jangan terwaham kepada makmum seakan-akan itu bacaan wajib. Nah, kenapa Nabi memilih Sabbihisma rabbikal a'la dan Hal ataka hadisul ghasyiyah? Karena kedua surat ini yaitu tentang kebesaran Allah dan terjadinya kiamat. Jadi kita ini diperdengarkan oleh Nabi surat tentang kebesaran Allah dalam Sabbihisma rabbikal a'la dan tentang dahsyatnya kiamat di Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kenapa harus itu? Karena hari Jumaat adalah hari terjadinya kiamat. Maka tip-tip Jumaat gepingan bahawa akan segera menghadapi kiamat. Makanya yang paling faham adalah orang-orang yang berilmu. Kalau faham terjemah, faham tafsir dari dua surat itu, sungguh hari Jumaat itu membuat kita akan merasakan rasa ketakutan sehingga tidak berani bermaksiat. Karena orang tidak faham surat ini, keluar hari Jumaat, sandal orang diambilnya. Itu akibat tidak faham apa yang dibaca oleh imam tadi. Jadi habis Jumaat bermaksiat. Jadi jemaah melakukan Allah, ini contoh surat yang dibaca oleh Nabi SAW. Berikutnya, sunnah hukumnya setelah Jumaat, salatu raka'atain fi baitihi ba'dal Jum'ah. Setelah Jumaat disunnahkan salat ba'diyah Jumaat, dan sebaik-baiknya salat pengiring salat fardu semua dilakukan di rumah. Rasulullah mengatakan, sallu fi buyutikum illa al-fariḍah, salatlah di rumahmu kecuali yang fardu. Jadi semua salat yang tidak dicontohkan di masjid oleh Nabi boleh di masjid, tapi lebih afdal dilakukan di rumah, termasuk qabliyah dan ba'diyah. Tapi ini bisa dipraktikkan bagi mereka yang dekat rumah dengan masjid. Tapi kalau rumah terlalu jauh, sebaiknya tidak usah dipraktikkan sampai ke rumah. Karena kalau ba'diyah rencana mau salat di rumah, sampai di tengah jalan sudah ketemu orang, kalian apa bu? Sudah makan nasi? Belum. Yuk kita makan. Akhirnya salat itu hilang. Dia salat di mana? Di warung makan, kalau ada. Nah, ini boleh dilakukan di masjid bagi kita yang kira-kira jauh dari masjid. Dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar menyebutkan, kana la yusalli raka'atain ba'dal Jum'ah wala raka'atain ba'dal Maghrib illa fi ahli. Rasulullah itu kalau melakukan salat 2 rakaat setelah Jumaat atau setelah Maghrib, maka dia tidak melakukannya illa fi ahli, kecuali di dalam rumahnya. Cuma Rasulullah rumahnya kan yang bersama Aisyah itu memang begitu buka pintu langsung mihrab. Jadi rumah Rasulullah di samping mihrab. Ini tempat berdiri imam disebut mihrab. Rumah Rasulullah buka jendela, buka pintu langsung ke rumah Rasulullah. Jadi kalau kita lihat sketsa rumah Rasulullah, itu ada 3 pintu. Satu pintu menuju ke masjid, satu pintu menuju keluar rumah, satu pintu lagi khusus dibuat Nabi menuju ke rumah-rumah istrinya. Jadi menuju ke rumah istrinya ada satu pintu, menuju keluar satu pintu, menuju ke masjid satu pintu. Kita makanya kalau bisa buat 3 pintu. Satu menuju ke masjid, atau menuju keluar, satu lagi ke mana? Ke rumah-rumah istri. Masya Allah, itu yang menyakitkan bagi ibu-ibu mendengarnya ya. Baik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau salat ba'diyah Jumaat itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Semua sepakat.
yang ada khilafiyah masalah menamakan salat qabliyah Jumaat. Itu sudah pernah ditanyakan dulu, bahawa itu ada khilafiyah, apakah sebelum salat Jumaat ada tidak yang namanya qabliyah Jumaat atau tidak. Itu khilaf, dan itu sudah kita jelaskan perbezaan pendapat para ulama tentang itu. Ada yang mengatakan ada yang namanya qabliyah Jumaat, termasuk mazhab Syafi'i itu mengatakan adanya qabliyah Jumaat. Nah, pendapat ulama lain mengatakan tidak ada yang namanya qabliyah Jumaat, tapi boleh melakukan salat sunnah mutlak. Terjadi perbezaan. Yang intinya bukan tidak boleh salat, tetapi hanya berbeza menama waktu meniatkan itu qabliyah atau salat sunnah mutlak. Tapi itu hanya khilaf kecil, yang tidak perlu kita perpanjang sampai bermusuhan gara-gara urusan qabliyah Jumaat. Sedikit lagi. Kemudian ketika mau salat sunnah setelah salat fardu, maksudnya salat fardu Jumaat atau fardu yang lain, disunnahkan at-tahawul min makan ada'il fariḍah li salatin nafilah fi mawdi' akhar. Jadi kalau mau melanjutkan salat sunnah nafilah, salat sunnah itu setelah salat wajib, termasuk setelah salat Jumaat, disunnahkan berpindah tempat. Jangan lagi berdiri di tempat kita salat fardu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, dalam Sahih Abu Dawud disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-jum'ah fa yanhazu an musallahu alladhi shalla fihi al-jum'ah qalilan ghaira kathir fa yarka' rak'atain. Kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ba'da Jumaat di masjid, maka yang beliau lakukan adalah beliau berpindah dari tempat beliau berdiri di waktu salat fardu. Qalilan, beliau hanya pindah sedikit, ghaira kathir, pindahnya tidak banyak, kata sahabat. Fayarka' raka'atain, barulah beliau melakukan salat 2 rakaat. Jadi apapun salatnya setelah salat fardu disunnahkan berpindah tempat. Kenapa begitu? Para ulama mengatakan dengan berpindah tempat, hikmahnya adalah memperbanyak saksi di hari kiamat, bahwa kita pernah meminjakkan kaki di atas tanah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang Allah ciptakan dan itu menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah, itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW berzikir, mengajarkan dengan menghitung dengan ruas jari, dengan ruas jari. Salah satu tujuannya agar jari-jari ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahawa dia digunakan untuk menyebut namamu ya Allah. Jadi bahasanya seakan-akan saksinya nanti akan mengatakan, ya Rasul, ya Allah, aku dihitung untuk menyebut namamu ya Allah. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa semua yang dipinjak oleh orang-orang yang menuju ke medan perang, batu, tanah, pasir, bukit, gunung, semua akan bersaksi kepada Allah bahawa dia pernah diinjak untuk membela nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sunnah pindah, tapi pindahnya sedikit. Maksud sedikit, enggak perlu sampai pindah ke belakang, pindah saja sedikit, atau tukar rocker dengan orang samping. Oh, kalau dia enggak mau rocker, bayar, aku bayar ke pindah kena. Jadi enggak perlu jauh-jauh sampai ke belakang. Salat ba'dal Jum'ah paling banyak boleh dilakukan 4 rakaat. Boleh sampai 4 rakaat. Salat ba'diyah Jum'at boleh 2, maksimalnya 4 rakaat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim bahawa Rasulullah pun pernah melakukan 4 rakaat setelah salat Jumaat. Cuma bukan sekali salam. Rasulullah berkata, salatul laili wan nahar masna masna. Salat siang dan malam itu 2 Jadi tetap 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Begitu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebelum terakhir 2 menit lagi,
adamu tahawun bil jum'ah aw at-takhalluf anha wa tarkiha. Janganlah meremehkan Jumat sehingga meninggalkan salat Jumat. Ini dinasihati terakhir atau sebelum terakhir, hendaknya jangan meremehkan Jumat sehingga tidak datang untuk salat Jumat. Rasulullah berkata, man taraka salasa Jum'at min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali dalam keadaan meremehkan, maka dicatat oleh Allah sebagai kelompok munafik. Dalam hadis lain, taba'allahu ala qalbih, Allah stempel hatinya kalau berani meninggalkan Jumat 3 kali. Tidak mesti berturut-turut, 3 kali dalam keadaan meremehkan. Maksud meremehkan, dia sanggup, tidak sakit, bukan perempuan, tidak gila, kemudian tidak ada apapun, tiba-tiba tidak Jumat, tidur, pulang kantor tidur, enggak pun pesankan ke isteri suruh bangun, tiba-tiba tidak Jumat, maka 3 kali dilakukan, Allah stempel hati dengan kemunafikan. Yang terakhir, gunakanlah hari Jumat sebagai tempat hari memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, iltamisu as-sa'ah allati turja fi yaumil jumu'ah. Gunakanlah jam yang ada di hari Jumat dan ba'dal asri ila ghuyubatis syam. Ada 2 waktu yang sangat baik untuk berdoa, yaitu hari Jumat, terutama ba'dal asar. Itu hari ijabah doa. Baik, saya berhenti di sini. Silakan kalau ada hal yang ingin ditambahi. Baik, terima kasih Ustaz sudah banyak sekali manfaat pelajaran kita pada malam ini. Ya, baik, ini ada pertanyaan satu nih Pak yang tulis, bolehkah khatib minum ketika mengisi khutbah Ustaz? Cara khatib apa tuh? Kalau dipanasi misal duduknya ini yang berjijit, ya. Yang lain bisa. Jadi begitu tadi membaca Al-Quran, setelah wasiat dengan masyarakat, dia berceramah wasiat dengan masyarakat, dia menjelaskan antara. Kemudian setelah itu yang itu tidak berulang karena sudah diserani dengan masyarakatnya, kecuali yang dikatakan bagaimana pada dia akan turun kecuali dengan itu berubah. Itu yang paling diserang. Itu bagaimana pengertian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ukuran-ukuran nanti boleh menegur para jamaah ketika paling penting. Jadi program nanti menegur ketika ada jamaah yang datang langsung duduk tidak sholat. Jadi kan tadi ada rakyat yang menyatakan bahwasanya ada kauliyah dan tidak ada kauliyah. Hukum hadis kuno dibutuhkan punya, sedangkan lalu dengan hadis kuno dulu. Hadis ketika jamaah masuk Nabi menegur. Beberapa banyak pun kalau sembahyang betul, di rumah sembahyang. Jadi ketika Nabi berbicara di rumah bukan sahaja mungkin hukum perbedaan yang terjadi antara yang melakukan kauliyah dengan tidak ada kauliyah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apakah khatib dibolehkan untuk minum ketika sedang berkhutbah? Yang dilarang total adalah ketika solat. Ya, itu total menjadi pembatal solat. Sedangkan dalam khutbah tidak dibolehkan, bukan tidak dibolehkan, dibolehkan untuk minum apabila dibutuhkan. Jadi tidak sampai membatalkan khutbah dengan urusan itu. Cuma masalah makan itu tetap ada yang mengatakan di antara para ulama sama dengan salat, tidak dibenarkan kalau untuk makan. Tapi minum masih dibenarkan kecuali dalam salat. Kalau dalam salat itu makan dan minum sama-sama menjadi pembatal salat. Jadi kalau khatib disediakan air tiba-tiba mencekak, tidak bisa lagi, maka dibolehkan untuk meminum. Tidak menjadi pembatal khutbah. Kecuali beliau berhadas atau bernajis, itu harus diulang khutbahnya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya tentang zikir setelah salat Jumaat. Semua salat fardu ada zikir setelahnya. Ada zikir setelahnya. Yang selalu menjadi masalah yang dibicarakan adalah apakah zikir itu dengan suara keras atau dengan suara yang lembut. Ini menjadi khilaf karena tidak bisa diselesaikan begitu saja. Bagi yang bersuara keras menyandarkan diri kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kana raf'us saut, mengangkat suara, kata Ibnu Abbas, inna raf'as saut ba'da insiraf minas salat, mengangkat suara setelah salat, kana 'inda ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama, riwayat Bukhari. Hadis kedua, Ibnu Abbas juga mengatakan, aku mengetahui di masjid sudah selesai salat dengan mendengarkan suara keras zikirnya Nabi dan sahabat. Nah, cuma kemudian para ulama mensyarah, banyak yang mengatakan Nabi tidak mengajarkan itu selama-lama, tapi melakukan tarbiyah kepada sahabat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi juga menyebutkan begitu, diajarkan oleh Nabi cara berzikir kepada sahabat, tidak dilakukan selama-lama. Jadi intinya berzikir setelah salat Jumaat itu dibolehkan kalau seandainya ada orang yang masbuk, itu yang harus dijaga. Karena zikir itu sunnah. Jadi bukan pada Jumaat menteng, sembahyang ura-ura hari-hari kita salat fardu, itu selalu yang dibicarakan oleh ulama apabila mengganggu orang yang sedang salat. Itu intinya sebenarnya. Jadi tidak mengapa untuk bersuara keras, apalagi tujuan mendidik biar berzikir. Tetapi ketika bertemu dengan orang yang sedang melakukan salat, sedangkan zikir hukumnya sunnah, orang salat hukumnya yang masbuk wajib. Tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi jangan sampai orang masbuk melaban-laban, dia sedang salat terganggu dengan zikir yang besar ini sehingga dia bacaannya bercampur-campur. Ini yang hampir semua ulama mengatakan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itu yang harus jaga. Sedangkan bacaan Al-Fatihah itu memang tidak ada dalil khusus yang mengatakan itu zikir ba'da salat. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa Al-Fatihah menjadi zikir ba'da salat. Silakan buka kitab Al-Azkar
punya Imam Nawawi, maka itu disebutkan zikir-zikir Nabi setelah salat. Jadi setelah istighfar lalu Allahumma antas salam, ya, bukan salawat dulu, Allahumma antas salam. Jadi puji Allah dulu baru puji Nabi, ya. Allahumma antas salam, lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Lalu la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, dan seterusnya. Tidak ada dalil khusus tentang Al-Fatihah, tetapi para ulama tidak mengharamkan untuk membaca Al-Fatihah karena ada dalil umum tentang fadilah Al-Fatihah. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, Wahbah Suhaili menuliskan di bab zikir dibolehkan membaca Al-Fatihah. Cuma ini, ya, kita yang sudah sering itu zikir kita singkat padatkan, jadi nggak ada lagi bacaan-bacaan dari Nabi, langsung Al-Fatihah. Itu bukan nggak boleh, tetapi terlalu shortcut, kita panjang singkat sekali sehingga banyak sekali hadis yang tidak kita laksanakan dalam berzikir, jadi sebaiknya perpanjanglah urusan zikir. Jadi tidak mengapa untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, harus berurutan. Maksudnya kalau sudah baca rukun khutbah lalu ada wasiat, enggak boleh langsung tutup, harus ulang dulu rukun, kan gitu maksudnya. Karena dianggap bicara ajam itu jadi pemisah antara rukun pertama dengan rukun kedua. Dalam kitab-kitab Syafi'i memang dibahas masalah ini, ya, yaitu jadi rukun 1 dan rukun 2 itu harus mualat, harus bersambungan. Tetapi tidak semua murid-murid Syafi'i, tidak semua ulama-ulama Syafi'i mengatakan total harus begitu. Imam Shibral Al-Malasi mengatakan bahawa kalau khutbah setelah rukun pertama khutbahnya tidak panjang, maka tidak mengapa langsung masuk ke rukun yang kedua. Tapi kalau khutbahnya panjang, itu bisa menjadi pemutus rukun pertama, maka harus diulang khutbah. Itu yang saya tahu. Jadi kalau khutbah pendek, insya-Allah tidak mengapa untuk menutup dengan langsung rukun yang kedua tanpa mengulang rukun salat. Jadi masih ada sedikit khilafiyah dalam urusan ini, ya, tidak mutlak mengatakan tidak boleh begitu. Berikutnya yang terakhir, tadi Nabi menegur, kenapa kamu belum, apakah kamu sudah salat? Belum. Nah, ini menjadi salah satu dalil yang dipegang oleh ulama-ulama yang mengatakan adanya qabliyah Jumat. Jadi ulama yang mengatakan adanya qabliyah Jumat itu mengambil hadis ini dengan mengatakan Nabi mengatakan kepada si fulan, Sulaik kalau saya tidak salah namanya, Sulaik, ya, mengatakan kepada si Sulaik, kamu belum salat. Itu maksudnya adalah salat qabliyah Jumat. Tapi bagi sebahagian ulama lain mengatakan itu salat tahiyatul masjid. Jadi nyoh nampak berdepannya. Kalau mau kita meluruskan masalah ini, tolong langsung jumpai Nabi SAW. Yang Nabi maksud pekehnya qabliyah Jumat ataukah hanya maksud tahiyatul masjid? Wallahu alam. Jadi oleh kerana itu, makanya saya bilang itu tidak perlu bertegang urat. Yang mau lakukan qabliyah, lakukan qabliyah, silahkan. Tidak usah mengejek yang tidak melakukan. Yang tidak mau melakukan, dia duduk saja. Yang penting pep punya lakukan qabliyah Jumat, ahlul bidah Ahmad nyanbeh. Jangan perpanjang sesuatu yang sebenarnya sederhana. Tinggal hanya berlapang dada. Oh, mau luruskan kita yang paling benar. Orang pun boleh merasa paling benar. Kenapa kita saja yang boleh merasa paling benar? Orang pun boleh merasa paling benar. Lalu kenapa kita maksa dia harus salah? Lalu kita harus merasa benar. Jadi kita ini sebenarnya apa? Hanya terlalu fanatik dan sikap ego tidak bisa berbeda pandangan. Itu saja yang jadi sumber masalah selama ini. Menyonetim baca kitab-kitab lebih panjang, lebih besar tentang kitab-kitab perbandingan mazhab, maka terbukalah hati untuk menerima perbedaan sesama muslim. Jadi kita ini berbeda sudah sampai pada tingkat parah, sudah sampai tingkat mencaci, mencela. Tapi orang yang tidak salat, orang hanya sembahyang Jumat, aman ke roy? Orang enggak salat Jumat, Pak, paling aman. Makanya orang enggak salat Jumat tu daripada dajak masjid itu menak-menak lebih bedajaan. Daripada kita datang ke masjid orang ribut-ribut, bagus masa pergi. Mereka paling aman. Tetapi sesama orang salat, masya-Allah, bermusuh-musuhan luar biasa. Baik. Jadi Bapak Ibu maka Allah, dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhirlah pembahasan kita seputar
adab-adab di hari Jumaat. Kita sambung insya-Allah ke pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.